Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun kalian berada, pemirsa Kazanah. Dan kali ini kami akan bagi informasi mengenai pembahasan kami mengenai OKI. Apa itu OKI? The Organization of Islamic Corporation atau OIC. OKI adalah organisasi internasional terbesar kedua setelah Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB yang merupakan suara kolektif dunia muslim. Pada awalnya, organisasi ini bernama Organisasi Konferensi Islam atau Organization of the Islamic Conference. Hingga akhirnya berubah nama menjadi Organisasi Kerjasama Islam, Organization of Islamic Corporation. Sejarah OKI. OKI, Organisasi Kerjasama Islam, adalah peristiwa bersejarah yaitu pembakaran Masjid Al-Aqsa saat terjadinya pendudukan Al-Quds, Yerusalem oleh Israel pada 21 Agustus 1969. Hal ini menimbulkan keprihatinan internasional dan mendorong para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan konferensi di Rabat, Maroko pada tanggal 22 sampai 25 September 1969 yang memicu kecaman internasional dan kesadaran akan pentingnya kerjasama antar negara-negara muslim untuk memperjuangkan hak-hak umat Islam di dunia, serta menyepakati deklarasi Rabat yang menegaskan dibentuknya organisasi kerjasama atas dasar agama Islam, penghormatan pada piagam PBB, dan hak asasi manusia. Siapa pendiri OKI dan di mana OKI dibentuk? Organisasi Kerjasama Islam atau yang disebut OKI didirikan atas praksara dua tokoh penting, yaitu Raja Hussein II dari Maroko dan Raja Faisal dari Arab Saudi. OKI dibentuk pada 25 September 1969 melalui pertemuan pertama negara-negara anggota di Rabat, Maroko, sebagai respon terhadap peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa. Tujuan dibentuknya OKI. 1. Berusaha memajukan solidaritas Islam di antara negara-negara anggota. 2. Berusaha mengonsolidasikan kerjasama antara negara-negara anggota dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, dan bidang kegiatan lainnya. 3. Berusaha menghapus pemisahan rasial dan diskriminasi serta menghilangkan kolonialisme dalam segala bentuk. 4. Mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mendukung perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan keadilan. 5. Berusaha mengkoordinasikan usaha-usaha untuk melindungi tempat-tempat suci serta mendukung perjuangan rakyat Palestina. 6. Memperteguh perjuangan kaum muslim dengan maksud melindungi kehormatan, kemerdekaan, dan hak-hak nasional mereka. 7. Berusaha menciptakan keadaan yang memungkinkan untuk kemajuan kerjasama dan saling pengertian di antara negara-negara anggotanya.
Peran Indonesia sebagai anggota OKI, yaitu perwakilan dalam KTT. Indonesia aktif berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT. OKI termasuk menjadi tuan rumah KTT ke-24. Selanjutnya, Ketua Komite of SIK yang pernah menjabat sebagai ketua dalam Komite of SIK yang berfokus pada isu-isu penting dalam organisasi. Advokasi untuk Palestina. Salah satu fokus utama Indonesia dalam OKI adalah dukungan terhadap Palestina. Indonesia secara konsisten advokasi hak rakyat Palestina dan berusaha untuk meningkatkan kesadaran internasional mengenai isu ini. Indonesia juga berperan dalam menggalang dukungan dari negara-negara anggota OKI untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Resolusi Solidaritas Islam. Indonesia telah berkontribusi dalam berbagai inisiatif di dalam OKI. Salah satu contohnya adalah saat Indonesia mengajukan resolusi tentang solidaritas Islam pada konferensi tingkat tinggi OKI di Taif, Arab Saudi pada tahun 1981. Resolusi ini diterima dan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki suara yang diperhitungkan dalam forum internasional ini. Misi perdamaian. Indonesia telah mengirimkan kontingen Garuda untuk misi perdamaian di berbagai negara konflik, yang menunjukkan komitmennya terhadap stabilitas dan keamanan internasional. Misi ini tidak hanya terbatas pada wilayah Timur Tengah, tetapi juga mencakup negara-negara lain yang membutuhkan bantuan. Diplomasi multilateral. Indonesia aktif dalam diplomasi multilateral di OKI dengan berperan memfasilitasi dialog antar negara anggota untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di negara-negara muslim. Selain itu, Indonesia juga mendorong kerjasama di bidang keamanan, ekonomi, dan sosial untuk mencapai tujuan bersama. Peran Indonesia dalam OKI tidak hanya fokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga membuka peluang bagi negara anggota untuk memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi, sehingga menciptakan kerjasama yang lebih erat dan berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi. Indonesia juga berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi negara-negara anggota OKI. Melalui berbagai inisiatif, Indonesia mendorong kerjasama ekonomi dan perdagangan antar negara muslim, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara tersebut. Pendidikan dan kebudayaan. Dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, Indonesia berupaya untuk mempromosikan pertukaran budaya dan pendidikan antar negara anggota OKI. Ini termasuk program-program yang mendukung pemahaman antar budaya dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di negara-negara muslim. Hasil OKI dalam mencapai perdamaian dunia. Resolusi dan deklarasi perdamaian. OKI telah mengeluarkan berbagai resolusi dan deklarasi yang menekankan pentingnya perdamaian, stabilitas, dan kerjasama antar negara anggota. Ini mencakup dukungan untuk penyelesaian damai konflik yang terjadi di negara-negara muslim. Dukungan untuk Palestina. OKI secara konsisten memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk mencapai kemerdekaan. Melalui berbagai forum dan pertemuan, OKI berupaya untuk meningkatkan kesadaran internasional terkait isu Palestina, yang merupakan salah satu fokus utama dalam mencapai perdamaian di Timur Tengah. Penyelesaian konflik. OKI telah berperan dalam upaya penyelesaian konflik di berbagai negara anggota. Melalui diplomasi dan dialog, OKI berusaha untuk meredakan ketegangan dan mendorong penyelesaian secara damai. Ini termasuk keterlibatan dalam konflik di negara-negara seperti Suriah dan Yaman, di mana OKI berupaya untuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bertikai. Kerjasama keamanan. Dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme, OKI telah mengembangkan kerjasama keamanan di antara negara-negara anggotanya. Ini termasuk pertukaran informasi dan strategi untuk menangani isu-isu keamanan yang dapat mengganggu perdamaian. Inisiatif dialog antar budaya. OKI juga menginisiasi program-program dialog antar budaya dan antar agama untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi di antara negara-negara anggota.
Ini bertujuan untuk mengurangi ekstremisme dan menciptakan lingkungan yang lebih damai. Program kemanusiaan. OKI aktif dalam menjalankan program-program kemanusiaan di negara-negara yang mengalami konflik dan bencana. Melalui bantuan kemanusiaan, OKI berusaha untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang terdampak dan mendukung stabilitas di wilayah tersebut. Kejadian tadi tentu tidak mengenakan untuk dilihat. Hati mana yang tidak teriris melihat orang-orang beribadah namun dibubarkan? Apalagi ibadah tadi dilakukan dalam kawasan Masjidil Aqsa yang merupakan tempat suci ketiga bagi umat Islam. Tidak adanya kebebasan beribadah di Masjidil Aqsa tadi merupakan salah satu contoh yang tepat sebagai alasan kenapa organisasi kerjasama Islam dibutuhkan. Organisasi ini hadir di tahun 1969 dan sekarang menjadi organisasi terbesar kedua di dunia setelah PBB. Tujuannya cuma satu, yaitu menjaga kepentingan dan menjamin kemajuan serta kesejahteraan umat Islam. Organisasi kerjasama Islam ini memang sangat menarik untuk dibahas. Makanya, sekarang mari kita melihat setiap inci dari organisasi kerjasama Islam. Seperti yang dibilang tadi, organisasi kerjasama Islam ini hadir di tahun 1969. Latar belakang kenapa tahun itu menjadi momentum adalah sebuah hal yang tidak terduga karena sosok pria asal Australia bernama Dennis Michael Rohan. Pada awalnya, pria ini dikenal sebagai turis yang ramah di kompleks Masjid Al-Aqsa. Saking ramah dan seringnya dia berkunjung, Rohan bahkan dikenal oleh pemandu dan penjaga di sana. Sayangnya, di balik keramahan Rohan, dia ternyata punya niat buruk. Pada 21 Agustus 1969, Rohan menyulut api menggunakan minyak tanah di Masjid Al-Aqsa dan membakar beragam hal penting, termasuk mimbar Saladin. Motif pembakaran ini lumayan tidak masuk akal, karena Rohan mengira dirinya sebagai utusan Tuhan yang dengan membakar Masjid Al-Aqsa, dirinya bisa mempercepat turunnya Yesus Kristus. Nah, kebakaran ini tentu saja membuat geram Muslim di seluruh dunia. Karena Masjid Al-Aqsa adalah ikon penting umat Islam. Masjid ini pernah menjadi kiblat pertama umat Muslim sebelum Ka'bah dipilih sebagai kiblat seperti sekarang. Bukan cuma itu, Masjid Al-Aqsa juga jadi tempat Nabi Muhammad menjalankan Isra Miraj, di mana dirinya berangkat dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem dalam semalam dengan mengendarai burak, lalu naik ke Sidratul Muntaha dan mendapat perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak membingungkan jika pembakaran masjid ini memicu kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Setelah kemarahan yang terjadi akibat terbakarnya Masjidil Aqsa, akhirnya pada 25 September 1969, 24 negara Islam bertemu di kota Rabat, Maroko untuk membahas hal tersebut. Akhirnya timbullah resolusi pertama, di mana pemerintah negara-negara Muslim akan berkonsultasi dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dan saling membantu di bidang ekonomi, sains, budaya, dan spiritual. Atas resolusi inilah, pada Maret 1970, Konferensi Menteri Luar Negeri Negara Islam dilakukan di Jeddah. Kemudian, tahun 1972, Organisasi Kerjasama Islam resmi didirikan dan bertahan hingga sekarang. Tujuan utama dari OKI adalah mengkoordinasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, melindungi tempat suci umat Islam, membantu perjuangan pembentukan negara Palestina. Untuk sekarang, markas utama dari Organisasi Kerjasama Islam berada di Jeddah, Arab Saudi. Organisasi ini sekarang dipimpin oleh Hisan Brahim Taha yang merupakan warga negara Republik Chad. Secara keanggotaan, organisasi ini sekarang memiliki 57 negara sebagai anggota dengan luas wilayah mencapai 31,6 juta kilometer persegi yang tersebar di Asia, Afrika, Amerika, dan juga Eropa. Kemudian, ada juga beberapa negara pengamat seperti Rusia,
Bosnia, Republik Afrika Tengah, Thailand, dan Siprus Utara. Dari segi populasi, organisasi ini memiliki total populasi 1,81 miliar manusia atau 23% dari total populasi yang ada di bumi. Di bidang ekonomi, negara yang berada di organisasi ini memiliki total GDP mencapai 27,9 triliun US dollar atau 428 kuadriliun rupiah. Kemudian di bidang militer, jika dibandingkan dengan NATO, OIC punya lebih banyak personil, yaitu di angka 8,7 juta personil, sedangkan NATO cuma punya 6,3 juta personil. Ya, meskipun secara personil menang, budget militer dari OIC masih kalah jauh, sebab cuma bisa mengeluarkan 251 miliar US dollar atau 3,8 kuadriliun rupiah. Sedangkan NATO bisa mengeluarkan budget militer mencapai 1,23 triliun US dollar atau 18,9 kuadriliun rupiah. Dengan segala hal yang dimiliki oleh organisasi kerjasama Islam yang tengah dibahas ini, tidak bisa dipungkiri kalau sekarang organisasi ini adalah raksasa dalam percaturan dunia. Makanya tiap respon yang ditimbulkan pasti menarik perhatian. Sebagai organisasi besar yang menggawangi banyak negara, tentu saja posisi OKI dalam berbagai konflik melibatkan negara Islam menjadi penting. Salah satunya tentu saja konflik Israel dan Palestina. Dalam konflik ini, OKI punya posisi yang jelas dengan mendukung perdamaian kedua negara, di mana Palestina berdiri di tanah mereka sendiri dan Israel juga memiliki hak atas tanah mereka. Di tahun 2013, organisasi ini memberikan ketegasan luar biasa bagi negara yang mengaku Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Menurut Eklemedin Ihsanoglu yang saat itu menjadi pimpinan OKI, negara anggota OKI siap untuk menghentikan hubungan luar negeri pada negara yang mengakui Israel memiliki hak penuh atas Yerusalem. Nah, kemudian ada juga konflik Islam dan Hindu di India. Perlu kita tahu kalau Islam adalah agama terbesar kedua yang ada di India setelah Hindu dengan penganut mencapai 200 juta orang atau 15% dari total populasi India. Namun sayang, dua agama utama di negara tersebut tidak memiliki hubungan yang begitu baik. Bahkan seringkali terlibat dalam konflik yang menjatuhkan korban, seperti yang baru-baru ini terjadi pada festival Ram Navami berlangsung. Nah, menanggapi konflik tersebut, kedua belah pihak, mau itu OKI ataupun pemerintah India, tidak kompak dalam mendinginkan suasana, malah saling siram bensin ke dalam api. Bagi OKI, konflik yang terjadi di India tadi menyasar umat muslim yang menimbulkan adanya perkelahian. Kemudian bagi pemerintah India, narasi yang dibangun oleh OKI malah memperkeruh keadaan, bahkan mengecap pernyataan tersebut sebagai agenda anti-India. Hubungan yang tidak baik antara India dan juga OKI ini sebenarnya sudah berlangsung lama, karena hubungan India dan Pakistan yang tidak kunjung membaik. Pakistan yang merupakan salah satu negara pendiri dari OKI punya sengketa berkepanjangan dengan India tentang wilayah Kashmir. Makanya atas konflik ini jugalah India yang sudah sering mencoba masuk dalam OKI tidak pernah diizinkan oleh Pakistan hingga sekarang. Bicara tentang positioning yang dilakukan OKI dalam berbagai konflik yang ada di dunia, hal paling menarik datang dari konflik di Cina dengan kelompok Muslim Uighur. Siapa sangka OKI dituduh abai dalam konflik tersebut. Bahkan lebih daripada itu, komunitas Muslim di Amerika Serikat menuduh OKI mendukung genosida yang dilakukan pada Muslim Uighur. Tuduhan ekstrim itu pun tentu bukan tanpa alasan. Tuduhan tadi disebabkan hadirnya Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dalam KTT OKI. Kehadiran Menteri Luar Negeri dari Cina ini bahkan bukan sebagai tamu biasa, melainkan tamu kehormatan yang memberikan pidato di KTT OKI. Dari fenomena ini, kritik juga datang dari Abdul Hakim Idris yang merupakan aktivis pembela Uighur. Pria ini mengatakan kalau banyak negara muslim yang diam terhadap kasus Uighur disebabkan telah menerima miliaran dolar Amerika dari Cina dengan dalih investasi.
Padahal secara perlakuan dari pemerintah Cina pada Muslim Uighur yang diberitakan media memang lumayan mengenaskan. Bagaimana tidak? Pemerintah di sana bahkan tidak segan-segan menjadikan keluarga para Muslim Uighur sebagai sandera agar para pengungsi Uighur di luar negeri tutup mulut. Hal ini tentu saja harusnya jadi perhatian yang mendalam untuk negara-negara Islam seperti anggota OKI. Nah, kira-kira kapankah OKI akan merespon tegas persoalan Cina dan juga Uighur ini? Baik, setelah membahas semua hal tentang OKI, kita sudah tahu kalau kelahiran organisasi ini jelas menjadi kabar baik sebagai pintu komando negara Islam di seluruh dunia. Kemudian, semoga saja seluruh tujuan yang jadi dasar pembentukan organisasi ini tercapai, seperti pembentukan negara berdaulat untuk Palestina dan juga kebebasan untuk muslim minoritas seperti suku Uighur. Nah, teman-teman, sampai di sini akhir video pembahasan kami kali ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan hidayah dan taufik-Nya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.